Perkenalkan, nama saya Harith Al-Farizi. Di sini saya akan membahas sebuah subtema, yaitu sistem informasi manajemen. Pada pembahasan kali ini ada beberapa pembahasan yang kita bahas pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, pengertian sistem informasi manajemen. Yang kedua, model umum sistem informasi manajemen. Yang ketiga, fungsi sistem informasi manajemen. Yang keempat, tujuan sistem informasi manajemen. Yang kelima, manfaat sistem informasi manajemen. Langsung saja kita kepada sub pertama, yaitu pengertian sistem informasi manajemen. Di dalam sistem informasi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu sistem, data dan informasi. Yang kedua, manajemen. Yang keempat, sistem informasi manajemen. Di dalam sebuah sistem adalah sebuah kumpulan dari unsur-unsur yang sangat berkaitan dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai suatu kegiatan, yang itu terdiri bahwa suatu sistem adalah terdiri dari beberapa sistem bagian, yang terdiri dari sub perangkat keras dan yang terdiri dari sub perangkat lunak. Di dalam sebuah sistem memiliki 3 unsur, yaitu unsur atau kegiatan. Yang pertama, menerima data sebagai masukan atau input. Yang kedua, memproses data dengan melakukan perhitungan, dengan menggabungkan sebuah perkiraan dan lain-lainnya. Yang ketiga, memperoleh informasi sebagai keluaran atau output, sesuai dengan terdapat sebuah prinsip berlaku baik sebagai sistem manual, elektromekanis maupun komputer. Adapun yang kedua, data dan informasi. Dalam data dan informasi ini adalah suatu subsistem yang berkaitan dengan sistem. Berkaitan dengan sistem, bahwa data adalah suatu yang merujuk pada fakta-fakta baik berupa angka-angka, teks maupun semacamnya. Baik di dalam informasi memiliki sebuah perbedaan dengan data. Dengan itu dapat diartikan sebagai pihak pemakai. Dengan itu orang di dalam membuat suatu keputusan adalah informasi, bukan data. Dengan itu data memiliki ciri pokok adalah bahwa data itu adalah suatu fakta. Dan informasi itu adalah sebagai produk selesainya. Dengan itu dapat dipahami bahwa data adalah suatu fakta-fakta yang diambil dalam mengerjakan suatu keputusan, dan sebaliknya informasi adalah data yang telah diambil dan dapat digunakan untuk memberikan keterangan terhadap bagi pengambil keputusan. Yang ketiga, manajemen. Di dalam sistem informasi manajemen, bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dalam melakukan suatu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bahwa di dalam manajemen ini, menurut Rajut Atmosotdirjo, bahwa pengertian manajemen itu dipandang sebagai orang-orang, dan yang kedua sebagai orang yang mempunyai fungsi di dalam suatu kegiatan pada pokok seorang pemimpin kerja. Yang ketiga adalah proses. Yang keempat, adanya suatu kegiatan yang berarah pada ke bawah, yang berupa kerja-kerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, yaitu adalah yang keempat, sistem informasi manajemen. Di dalam sistem informasi manajemen ini, bahwa suatu sistem perencanaan yang terdiri dari bagian pengendalian internal suatu pendidikan ataupun lain sebagainya, yang meliputi berbagai terkait manusia, teknologi, dan dokumen. Bahwa sistem informasi manajemen ini
dapat diartikan sebagai unit atau badan khusus bertugas untuk mengambil atau mengumpulkan berita, dengan itu dapat sebagai informasi, dengan itu memakai prinsip informasi. Selanjutnya, pada submateri yang kedua, kali ini kita membahas model umum dari sistem informasi manajemen. Model umum sistem informasi manajemen ini adalah yang terdapat sebuah sistem dari input, prosesor, dan output. Adapun di sini terdiri dari sebuah informasi di dalam manajemen, yaitu bahwa yang tersusun sebuah sistem yang sangat sederhana, sebab sebuah sistem terdapat berbagai masukan dan keluaran. Dengan itu salah satunya sebagai ukuran dalam melakukan sistem membentuk batasannya. Dengan itu model umum sistem informasi ini terdapat sebagai badan yang menjadi dua, yaitu model sistem yang sederhana yang terdapat di dalam sebuah contoh, sebuah matriks. Kita lihat masuk banyak atau keluarnya pun pasti banyak. Yang selanjutnya pada submateri yang ketiga, yaitu adalah fungsi dari sistem informasi manajemen. Di dalam fungsi sistem informasi manajemen terdapat ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan produktivitas serta menghemat dalam hal banyak dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam mengelola data yang lebih akurat. Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pada semua dapat departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Bahwa di dalam suatu fungsi sistem informasi manajemen terdiri dari bagaimana pentingnya informasi dalam pesantren. Kita ambil contoh di dalam manajemen sebuah pesantren. Bagaimana pentingnya informasi data pesantren, bahwa manajemen yang dilakukan yaitu adalah untuk mencari sebuah atau manajemen informasi komunikasi merupakan dasar penting bagi dalam mengambil keputusan tentang kebijakan atau melanjutkan institusinya. Sementara itu, komunikasi adalah memainkan peran sebagai perantara menyampaikan kebijakan baik kepada internal institusi maupun kepada lembaga eksternal. Yang kedua, jaringan komunikasi dan informasi dalam pesantren. Ini langkah yang kedua, bahwa dengan adanya fungsi informasi manajemen, tak kalah penting juga di dalam jaringan komunikasi dan informasi di dalam pesantren. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi saat ini berkembang sangat cepat. Hal tersebut mengubah paradigma masyarakat, termasuk masyarakat pesantren, mencari, memperoleh, dan mendistribusikan sebuah informasi. Informasi tidak lagi hanya melalui saluran telepon, media cetak ataupun elektronik, akan tetapi menggunakan jaringan internet. Salah satu sektor yang terkenal dampaknya perkembangan dari teknologi yaitu adalah komunikasi di dalam dunia pesantren. Dengan itu, bahwa hasil dari penggunaan teknologi komunikasi melalui sistem informasi manajemen di pondok pesantren yaitu masih sangat relatif sedikit, dan bahkan jika ada itu pun masih sebagian dan tidak komprehensif. Yang keempat pada sub pembahasan kali ini yaitu adalah tujuan dari sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi manajemen itu adalah untuk dapat membantu menjelaskan fungsi perorganisasian, suatunya perencanaan yang sudah dikelola, pengendalian suatu yang sudah direncanakan, diorganisasikan, dan pada tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan.
pada tujuan sistem informasi manajemen ini, yaitu memiliki tujuan utama untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Dalam tujuan sistem informasi dibangun adalah untuk menghasilkan dan memperoleh informasi manajemen yang akan digunakan oleh manajemen dalam mengambil suatu keputusan. Adapun bentuk tujuan dari sistem informasi manajemen ada beberapa sub. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah memproses data, yang ketiga adalah pengumpulan informasi, dan yang keempat adalah penyebaran informasi. Dari pengumpulan data, bahwa tujuannya adalah untuk menghimpun data dari berbagai sumber internal dan eksternal di dalam organisasi. Adapun proses data, di dalam proses data ini dihimpun kemudian diproses untuk diubah menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah pengumpulan informasi. Di dalam tujuan kali ini, di dalam pengumpulan informasi itu adalah menghimpun dan menginformasi dari sistem informasi manajemen, mengambil suatu informasi sumbernya saat dan ketika dibutuhkan oleh para penggunanya. Selanjutnya yaitu adalah penyebaran informasi. Di dalam penyebaran informasi ini, bahwa informasi merupakan pokok dari akhir dari sistem informasi manajemen, karena disebarluaskan kepada pengguna dan organisasi untuk berkala secara online melalui terminal komputer. Selanjutnya, submateri kita yang terakhir kali ini yaitu adalah manfaat sistem informasi manajemen. Di dalam sistem informasi manajemen berbagai manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan secara akurat dan realistisme. Yang kedua adalah memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan ataupun koordinasi. Yang ketiga adalah mengkaitkan kualitas, karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Adapun manfaat yang terakhir yaitu adalah meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya di dalam organisasi. Mungkin itu adalah sub-sub materi yang berkaitan dengan suatu sistem informasi manajemen. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem manusia atau mesin yang dipergunakan dalam menyediakan suatu informasi ataupun mendukung fungsi-fungsi peran dari suatu manajemen dan pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi.